What's up? It's Quinn. Kembali ke konten yang sudah lama nih kan, gue nggak shoot ini. Sejak pandemi sih. Oke. Jadi ini kayak gue tuh invite fashion designer atau creative director terus ngobrolin fashion. Jadi juga jadi jembatan buat gue gitu loh. Iya. Untuk bener-bener nge-link sama orang-orang di dunia fashion. Seru sih. Pandemi. Iya. Akhirnya kesetop konten Iya. ini. Nah setelah sekian lama nggak syuting, akhirnya ada yang bersedia datang nih. Halo guys. Dan lu ini, by the way, orang pertama di segmen gue ini yang kayaknya bakal ganti nama nih. Gue mau ganti nama jadi Conversation. Keren nggak? Wis, Conversation. Oh iya, boleh. Conversation about fashion. Tamu pertama gue yang brand. Oh iya bener sih, bukan fashion designer gue. Brand hotel. Brand hotel ya. Tapi sebenarnya kalau ngomong sama si Ken ini bisa ngomong dua brand sebetulnya sih. Apalagi tuh satu lagi? Ken Hadi. Oh yasin gue sendiri. Karena kita sebagai creator, diri kita kan personal branding kan. Iya, benar sih. Jadi personal brand itu ya brand juga kan. Iya. Main lu itu lebih ke Ken Hadi. Iya. Atau lebih ke hotel. Mungkin lebih ke personal gue sih, Ken Hadi sih. Karena gue hotel itu mungkin bisa dibilang brand as a hobby sih. Jadi bukan main income, bukan main job gue tuh bukan di hotel gitu. Posisinya sebagai apa? Gue itu sebagai creative director sih. Enggak cuma lu doang ya kan ya? Jadi ada beberapa orang di hotel. Ya, jadi gue sekarang berempat sama teman-teman gue sih. Ada Jejo, terus ada Andrew Wong, terus satu lagi ada teman gue Vincent, teman SMA lu ya? Iya. By the way, Ken Hadi ini jadi juga adik kelas gue. Oh iya, benar. Lu dari SMP, SMA? Gue dari TK. Oh. Dari TK. Karena rumahnya gue 5 menit gitu kan. Tapi nyatanya masih telat katanya. Masih telat. Bangunnya setengah jam sebelum biasanya gitu. Setengah jam sebelum. Apa dipikir-pikir Gandhi Ancol tuh melahirkan orang-orang di industri fashion ya? Wih, bisa juga ya. Gua, ada lu. Cuman kita nggak pernah kontekan ya zaman SMA ya. Iya, nggak pernah. Kayaknya baru bisa ngobrol tuh ya ini. Industri ini fashion, mempertemukan ya. kita ya. Iya. Kenapa namanya hotel? Soalnya kalau ngomong hotel, langsung kepikirnya kan tempat penginapan gitu. Iya. Ini baju nggak taunya. Kok namanya hotel gitu? Satu mungkin namanya sebenarnya familiar, didengar kayak udah gampang didengar gitu ya. Sangat familiar. Walaupun nama brandnya itu sangat berbeda dengan apa yang kita pikirin gitu kan. Nah mungkin gue mau nanya lo dulu nih. Kalau di pikiran lo itu, hotel tuh berarti tadi apa? Kepikirannya ya gue bener-bener hotel, tempat penginapan. Penginapan ya? Jadi kalau di gua itu gue sempat nanya beberapa orang, jawabannya beda-beda. Ada yang jawabannya mungkin, tempatnya tadi lu bilang, tempat penginapan, ya kan? Ada bilang mungkin tempat buat meeting, ada yang bisa tempat buat wedding, misalnya gitu. Bisa juga tempat buat yang nggak bener, ya kan? Bener. Jadi sebenarnya mereka itu, hotel itu menyediakan tempat service di mana bisa buat apa aja sebenarnya, tapi mereka nggak menilai lu siapapun lu. Semuanya di welcome. Iya, semuanya di welcome. Ya lu mau berbuat zina misalnya, tapi gue nggak bodo amat gitu kan. Yang penting gue cuma menyediakan lu tempat gitu kan. Iya. Dari brand gue itu gue pengen kita nggak memandang siapapun yang pakai, cuma kita mau memberikan the best service aja gitu sih. Ya gitu. Oke, sekarang sangat make sense sih. Setelah lu jelasin sangat make sense sih. Emang lu punya background di fashion juga kah? Kayak pas kuliah? Background gue sebenarnya di graphic design. Adalah semi dapat pelajaran foto gitu-gitu. Cuman emang dari dulu gue I always think apa yang gue pakai selalu gue pikirin gitu loh. Kayak gue suka misalnya pakai ini. Dulu kan mulai-mulai pakai Vans. Nah, dulu mungkin di mana orang belum kayak pakai sepatu-sepatu yang udah Vans, Converse gitu, gue udah mulai terjun ke daerah situ gitu. Jadi mungkin udah ada background-nya mulai suka fashion gitu. Sama kalau dulu di YouTube nontonnya selalu tentang fashion gitu sih. Fashion haul lah, fashion apa gitu sih. Berarti lu punya background sebenarnya secara akademis ya, nggak directly yang fashion gitu ya. Iya. Tapi kepake berarti ya? Lu desain kepake kan, sih, iya nge-design. Dan hotel ini lu yang desain? Gue yang desain, iya. Jadi semua yang secara visual bisa dilihat di produk hotel, itu karya lu? Gue yang bikin, iya. Keren juga dia. Hotel itu udah berapa lama kan? Hotel itu berdiri dari gue sendiri itu 2018 akhir. Koleksi 1 itu gue benar-benar pegang sendiri. Kenapa lu decide untuk jalaninnya kok berempat? Padahal lu udah mulai sendirian kan tuh? Iya, mungkin gue mikir kalau misalnya bareng-bareng lebih bisa maju bareng dan lebih ada input bareng-bareng juga sih. Jadi kayak misalnya segampang, gue habis ngedesain kaos ini, gue pasti lempar ke mereka dulu. Kalian suka nggak desainnya gitu? Apalagi semua kan taste fashionnya beda-beda nih. Mungkin kalau gue di lebih eksperimental, mungkin Jejo lebih aman gitu ya. Jadi dia lebih ngerti nih kayaknya, marketnya kayak lebih suka nih kayak gini gitu. Dia bisa jadi kayak semacam safe spotnya juga ya. Karena kalau lu doang, nggak ada yang ngasih batas, takutnya kelewat eksperimental gitu ya. Bener. Terus nggak ada yang beli nanti. Nggak ada yang beli, iya. Gue pengen bikin brand karena di Indonesia zaman itu belum ada brand
yang t-shirt gini, yang oversize. Gue bisa dibilang itu 2018 lumayan awal. ya? Karena gue kesusahan banget, gue pas di Indonesia gue nyari kaos oversize yang gue suka ya, fitnya kayak lebar gitu, nggak ketemu gue. Itu emang trikinya oversize gitu ya? Iya. Kayak ada aja part yang kurang, tadi lengan, tadi pinggang, tadi samping gitu Iya, ya? dan banyak banget menurut gue sampai sekarang aja ya, kaos oversize itu lehernya gede. Kadang-kadang kalau pakai tas aja miring gini. Nah, gue gue menghindari banget tuh look itu. Oh, lu maunya yang kerahnya kru gitu? Iya, kru. Yang dekat sama leher gitu jadi ya? Ini kan sekarang ada artikelnya, ada celana, ada apa? Tas juga atau apa ya di situ? Tas ya, ini ada tas, ada topi. Iya. Tapi lu mulai dari Kaos, doang. t-shirt sama long sleeve. Dan itu dimulainya karena kesulitan lu pribadi nemuin kaos yang pas di gua, lu. Iya, yang fitnya gue suka lah gitu. Gua nggak nyangka kalau ini sekedar hobi gitu. Oke. Menurut gue ini udah a proper fashion brand, a proper apparel gitu. Iya. Kalau lu startingnya dari bukan sekedar hobi, apakah hasilnya bisa akan lebih bagus gitu? Kalau lu startnya, oh this is gonna be my main job, gue bakal merit dari sini, Iya. gue bakal beli rumah dari sini. Kayaknya lebih bisa sukses yang A Head Full of Dream, karena lu mungkin udah mengerti ini buat cari duit gitu loh, jadi nggak terlalu attach sama emotion lu. Kayak misalnya nih ya, ada beberapa yang tadi gue bilang sama lu nih, desainnya sebenarnya lebih mainstream, tapi lebih kejual. Tapi dalam sisi gue sendiri, gue nggak 100% suka. Mungkin gue 70% suka gitu loh. Iya. Kayak lu kan udah desain nih, kayak lu sebenarnya suka kayak gini, cuman lebih ngejual yang kayak gini. Lu berarti harus mikirin yang lebih ngejual ya dong. Iya. Gitu. Tapi emang nggak bisa ya kalau kita bener-bener belain idealisme, kayak produk bagus atau jelek atau diterima atau nggak diterima, bukankah tergantung juga dari gimana kita penetrate sama educate marketnya gitu? Nggak hanya dari produknya ini sendiri doang. I mean kayak kalau kita ke satu tempat nih yang tidak ada sendal di situ, terus kita mau jualan sendal, kalau kita nggak educate, ya orangnya apaan nih, benda apaan nih. Tapi pada saat kita bisa educate, orang akan tahu kalau oh ini nyaman banget ya dipakainya daripada pakai sepatu, kaki gue nggak keringetan, kaki gue bla 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 gitu, semua benefit dari sendal. Mungkin bisa sih sampai lu nemu target marketnya itu. Tapi kan itu makanya kenapa gue bilang as a hobby, karena kalau misalnya as a business owner gitu ya, lu pasti nyarinya yang ngejual, bukan nyari yang ngejual di titik tertentu gitu loh. Nyarinya yang full market nih, dari misalnya 1 miliar orang, daripada lu cari 1 miliar dari 10 orang. Yang lu tujuin gini loh. Iya. Berarti nggak salah juga ketika emang gue mau mulai sesuatu, oh emang gue mau niche. Iya. Memang gue cuma mau menargetkan orang-orang tertentu doang nih yang pakai baju gue, yang memang berani, yang memang edgy. Itu pun nggak salah gitu ya. Nggak salah. Itu justru ya idealisme lu. Dan biasa kelihatan sih brandnya lebih lebih keren lah gitu loh. Kayak wah ini nggak mainstream nih gitu kan. Gitu sih. Since lu kan eksperimental juga, lu punya keinginan ke situ nggak? Yang sulit diterima gitu. Iya. Sebenarnya ini beberapa ya, ada barang-barang yang sulit diterima, ada yang beberapa yang gampang diterima sih, makanya gue lumayan mix. Kayak ini mungkin sulit diterima sebenarnya. Tasnya kayak tas orang pemulung tuh. Kayak tas pemulung? Iya, ntar gue stylingin lo pakai ini ya. Oh, nanti pakai ini ya. Iya. Sama mungkin ini nih, celana ini bawahnya slitnya gini. Mungkin kalau sebenarnya kita lihat orang-orang di Indonesia, cowok jarang ada yang mau pakai kayak gini. Oh, jarang pakai, di sampingnya tuh ada slit kebuka gitu ya. Buat kita mungkin biasa banget ya. Nah, iya. Berarti gue sama lu posisi sama nih harusnya. Kita harus punya safe, ada yang ngerem kita nih. Yeah. Kalau emang mau jualnya yang ke mass market gitu ya. Paling gampang sih ya jual kaos dan long sleeve lah ya. Sweater, hoodie gitu loh. Sebenarnya kita belum ada hoodie, lebih ke t-shirt, long sleeve sama crew neck sih. Sama crew neck. Ini bisa dibilang streetwear atau enggak brand hotel? Streetwear sih. Streetwear ya. Soalnya kalau ngomong dulu nih, yeah. Dulu kan istilah streetwear apaan tuh? Zaman gue kuliah deh, 2008 ke 2012. Kita taunya distro. Iya kan? Yeah. Blue endorse, Endorse. tebet tuh, keren banget gitu kalau lu beli baju di situ. Kalau zaman denim lu pernah ngikutin nggak dulu? Denim, Darahku Biru, Wall of Fates gitu. Sempet Pop Meets Pop, apalagi yang awal-awal gue Mischief. Banyak sih sebenarnya sih dulu. Ya itu juga gue ada di scene era itu tuh, makanya gue mulai lewat dari situ ke sini lah. Pertanyaan gue adalah, sebelum istilah streetwear ada dan marak ya di Indo atau di Jakarta deh gitu, kaos kan dari dulu udah ada yang jual kan? Iya. Banyak banget. Nah, bisa dibilang nggak sih kalau sebenarnya udah saturated banget? Iya. Semua juga sekarang bikin kaos gitu. Iya, Semudah itu bikin kaos kan. Iya. Kenapa lu tetap decide buat bikin kaos? Walaupun lu tahu lu nyemplung ke pasar yang udah sesek banget nih. Kok lu masih mau nyemplung ke situ? Bukannya cari kayak jual aksesori atau apa yang lebih jarang gitu. Kok kaos? Mungkin satu karena fitnya pada saat itu belum banyak tuh oversize. Dan kita emang buat hotel tuh pentingin banget di fitnya.
Ya baru kedua ke desainnya. Dan menurut gue pas era 2018 akhir itu belum ada tuh desain yang seperti gue bikin. Desain as in cutting? Enggak, desain visual grafiknya. Oh, oke. Biasanya kebanyakan kalau yang gue lihat ya dulu ya, itu it's all about sex, drugs, yang kayak yang gitu-gitu tuh, yang kayak ya lumayan kasar-kasar gitulah. Ya. Dan yang mulai gue buat itu bisa dibilang kalau Jejo suka ngomongnya hopeless romantic gitu. Oh, oke. Jadi ada tentang percintaan-percintaannya juga. Sebenarnya beberapa kaos-kaos gue itu ada kayak hidden meaning di belakangnya itu sih. Gitu. Coba ceritain satu meaning yang ini nih. Tengkorak lagi ciuman nih, romantic. Iya, romantic. Tapi hopeless nggak? Hopeless. Hah? Soalnya sampai mereka jadi tulang. Oh iya. Dagingnya udah habis, mereka baru ciuman. Coba gimana yang ini ceritanya nih? Ini sih sebenarnya dari kaos depannya ada tulisan nih. Rest in love. Rest in love. Jadi ini permainan kata dari rest in peace rest ya. In peace. Tapi jadi maksudnya mereka orang-orang kayak ada yang saking bucinnya, budak cinta, jadi mereka sampai mati pun mereka tetap masih in love in gitu. Love. Okay. Makanya ini gambarnya tengkorak pun masih ciuman gitu. Oke. Ini apa Ini maksudnya? collection 4. Oh, collection 4. Yeah. Oke. Coba ceritain satu lagi ya. Yang ini. Boleh. Coba yang ini apa nih gambarnya? Jadi yang ini sebenarnya gue bring up karena gue nonton satu film, gue lupa film apa. Jadi dia menceritakan tentang psychological orang tentang kayak in life lah, sama tentang percintaan juga. Nah, gue bikin ini sengaja, ini tuh gue ambil dari desainnya dari kalau lu ke psychological test, yang gambarnya aneh banget, ink blot test, tau gak? Jadi basically ini kayak, yang gue nonton ya, nonton itu kayak mereka ke psikologi psikiatris. Nah, mereka suka dikasih lihat, misalnya gini nih gambarnya, nah yang lo lihat apa? Misalnya lihatnya jahat, otak lu misalnya lagi jahat nih gitu kan. Oh iya, oke. Basically itu permainan dari si ink blot test itu. Oke. Nah di belakangnya ada dua gambar orang lagi jalan in a different way. Jadi kayak it's a story about kayak everybody has a different path gitu loh, jalannya beda-beda. Sama ini collection 4 gue ini tentang a strange time to be alive karena lagi pandemi. Jadi literally kayak it's a strange time to be alive aja gitu loh ya kan. Iya. Oke. Kita ke depannya bakal jadi history nih kita nih. Bener, ya kan? bener. Terus ya ini it's a hug aja sih, self pat on your back gitu. Oke. Lu yang in charge of all the creative ini ideas buat hotels ya. Berarti kayak ini tuh fully design by you. Yeah. Inspirationnya juga lu juga inspirasi atau kayak teman-teman yang lain juga nyumbang untuk akhirnya lu bisa olah jadi desain gitu. Kebanyakan gue sih dari gue. Biasanya gue cuma minta approval dari teman-teman gue. Kayak kalau lu lihat dari kacamata lo, ini acceptable nggak, ini oke nggak gitu. Untuk mewakili market yang lebih aman gitu, terutama kayak dari lebih Jejo. Banyak lah. Lebih banyak ya, lebih banyak. Kalau ini kan pandemi jelas nih, jadi kayak zaman ini yang lu lagi hidup gitu ya. Nah, selain ini biasanya dari mana inspirasi lu? Dari film banyak, lagu-lagu banyak juga. Beberapa kata-katanya mungkin kayak gue suka banget dari lagu ini misalnya gitu, jadi gue kayak gue putar ulang lagi gitu. Liriknya berarti? Liriknya bener-bener kayak kena lah di gue gitu, jadi kayak ya udah gue tulis ulang gitu. Dari musik, dari film, dari apa ya, mungkin pengalaman hidup juga ada aja sih beberapa sih. Ada yang paling random nggak? Atau inspirasi apa nih yang mungkin di balik produk hotel yang laku banget, padahal inspirasi di balik itu simple matter gitu. Ternyata simple matter bisa jadi produk yang... Actually gue mau cerita nih satu. Kalau lo pernah lihat baju hotel yang metal, kalau lo lihat desain ini, pasti lo sangat familiar di brand perlokalan Indonesia. Jadi gue dulu tuh terinspirasi dari brand Vetemong. Gue kan mulai bikin, tapi emang gue nggak bisa sebagus mereka lah gitu kan. Dan gue mencoba mengaplikasikan di brand gue gitu. Itu laku banget. Itu salah satu produk terlaku hotel. Terus dari situ brand lokal ngikutin semua. Ada juga yang bener-bener ngejeplak as in, gue bikin dulu hitam, warnanya hijau, gradasi. Terus bikinnya sama persis. Belakangnya juga tulisannya sama. Tapi gue ya mau gimana, di Indonesia itu menurut gue hal yang sudah biasa, tapi sebenarnya nggak biasa gitu loh. Gimana? Coba elaborate coba. Jadi ya maksud gue sebenarnya tidak boleh dilakukan, tapi mereka sudah menormalize itu gitu loh. Gue sebel aja sih. Tapi sebenarnya ini nggak sih kan, kalau ngomong gitu, lu pun kan terinspirasi dari hal lain gitu, kan dari Vetemong misalkan. Apa yang ngebedain lu ngambil Vetemong sebagai referensi dan orang lain yang bikin produk mereka ngambil referensinya dari hotel? Kalau gue mungkin gue bisa bilang, misalnya gue liat Vetemong nih, dia penggunaan fontnya beda satu, terus mungkin pengaplikasiannya beda karena misalnya yang gue lakukan itu gue cuma bikin outline. Kalau Vetemong enggak, beneran tulisannya semua grafiknya full solid, sama tulisan-tulisan lainnya juga beda sih. Nah yang gue bilang dari produk lokal yang lain itu bener-bener mirip sama persis gitu loh. Copy paste, iya. Gue tuh tidak tahu, lu kan di graphic design ya, jadi mungkin lu lebih ngerti lagi nih. Gue takut ketika ngomong soal
copy paste atau jiplak. Karena gue rasa nggak semudah itu juga di satu sisi untuk ngomong ini jiplak nih. Apalagi di dunia musik. Chord itu doang kan. Ketika lagu dibilang rip off atau berapa chordnya mirip gitu. Itu sampel gitu ya. Padahal mungkin belum bisa dibilang jiplak karena untuk sampai dibilang jiplak tuh ada checkbox tertentu nih. Kayak misalnya lu bilang tadi kalau di dalam dunia desain harus ini persis plek-plek sama gitu. Ini copycat gitu. Tapi ketika lu modif ini nggak bisa dibilang copycat nih, ini nggak bisa dibilang jiplak. Nah, batasan itu tuh lu bisa elaborate more nggak? Menurut gue ini penting karena gini, kita di dunia yang very saturated. Udah berapa panjang umur fashion? Gue rasa sekarang nggak ada namanya fashion baru tuh nggak ada. Semuanya pasti udah pernah dibuat. Muter aja. Gimana cara kita menghindari jangan sampai kita copy paste atau kita jiplak? Padahal nih, gue nggak ada maksud sama sekali buat ngejiplak. Gitu. Menurut gue nggak ada sih, nggak ada caranya sebenarnya. Kecuali misalnya gue harus mematenkan gitu. Jadi kemarin gue sempat ngeliat juga artikel tentang Zara itu sering nge-rip off dari runway look. Iya, siluet-siluetnya. Tapi asal nggak ada tulisan misalnya sepatu Gucci loafers gitu ya. Kan ada tulisan Gucci. Terus diambil Zara, dibikin kayak ya 90% sama lah. Tapi nggak ada tulisan Gucci-nya. Nggak ada tulisan Gucci-nya. Itu masih boleh. Karena bukan brand impersonate, tapi ya udah siluetnya doang gitu. Dan siluet loafer sendiri adalah siluet yang sangat normal gitu ya. Semua brand sepatu mungkin bisa aja bikin loafer. Ya kalau gua mau dibilang kayak gue nggak ngejiplak, ya gue nggak bisa ngomong itu juga sebenarnya. Cuman apa ya humanity lu bisa ngeliat lah, kayak lu kelihatan banget nih ngejiplak gitu loh. Ya kan kayak person to person ya lu lost respect aja sih gitu. Hotel tapi pernah kayak gitu nggak? Pernah nggak ada brand yang reach out ke lu merasa brand desain mereka lu rip off atau lu kok mirip banget ya sama brand desain gue gitu? Ada. Orangnya juga reach out ke gue sih waktu itu. Terus dia kayak pokoknya abis ngobrol ke gue, terus gue bilang ya pokoknya gara-gara gini-gini. Akhirnya dia nanya, jadi apa barangnya mau kita stop jual aja katanya gitu. Dia sampai nanya ke gue. Gimana? Jadi siapa dulu yang duluan punya desain? Jadi sebenarnya gue udah punya desain duluan. Lu punya desainnya duluan. Dia bikin something yang berbeda nih. Gue nih misalnya, gue bikin something yang beda. Ada unsur dari t-shirt yang gue bikin. Terus nextnya dia bikin dari t-shirt itu yang lebih simple, yang mirip lagi sama gue, lebih mirip lagi. Lebih mirip, oke. Terus gue sebenarnya ya gue lumayan sama teman-teman gue nyindir. Gue ketawa doang, gue ketawa di postingan dia. Oke. Terus orangnya reach out, dia bilang ada yang salah nggak dengan gue reach out dulu nih ya. Ada yang salah nggak dengan postingannya gitu. Gue jadi nggak enak nih maksudnya gitu. Oke. Terus gue cuma bilang ya desainnya gue bilang sangat mirip dengan brand yang gue punya gitu. Terus dia kayak gini dia bilang. Kalau gue berhentiin yang artikel gue gimana biar nggak bentrok nih sama lu punya yang mirip gitu. Oke. Terus gue bilang ya nggak perlu kayak gitu sih, menurut gue ya itu hak lo, gue bilang. Cuman ya intinya gue lost respect aja gitu. Mungkin yang gue sebel tuh kenapa orang Indonesia harus nge-rip off orang Indonesia lainnya. Walaupun sebenarnya ya nggak bagus juga lo nge-rip off orang desain dari manapun sebenarnya. Iya, cuman dari Indonesia, luar Indonesia. Tapi gue sebel aja mereka nge-rip off desain dari kayak sesama bangsa gitu loh. Terus kayak gitu lu jual lebih murah, ya berarti lu ngerusak harga dong. Gitu. Kayak lu mengambil market gua sebenarnya. Padahal ibaratnya kayak ini kita kan teman seperjuangan nih, sama-sama cari nasi di sini gitu. Nasi di sini. Oke. Jadi gua mesti hati-hati ya kalau bikin brand ya. Jangan sampai mirip sama jangan mirip sama siapa-siapa sih kalau bisa. Ken Hadi tiba-tiba di kolom komen gua ketawa. Ya gue ngelihat juga sih pasar Indonesia tuh cepet banget reaksinya, gatel tangannya tuh pengen bikin sesuatu yang lebih gampang ngejual dan murah dan nggak mau mikir gitu loh. Oke. Tapi gue pernah dengar satu interview ini dari musisi, karena dunia musik juga sebenarnya dunia art lah ya, dunia art in general tuh gampang banget buat orang kesenggol gitu. Ya nggak sih, kayak desainnya kok mirip sini sih, kok desainnya mirip gue sih. Orang ini ngomong, siapa ya gitaris ini, satu gitaris lah. Dia waktu itu bahasa soal, menurut lu bagaimana pendapat lu soal jiplak, soal plagiat rip-off gitu. Soal plagiat, ya benar, plagiarism. Terus dia bilang, kalau gue take reference from one song, it's called, gue lupa gimana kalimat ininya, mungkin kalau gue nemu nanti gue tampilin cuplikannya, it's called plagiarism gitu misalnya. Tapi kalau gue ngambil dari 10 lagu, itu called research. Ngambil dari 1, jiplak. Kalau ngambil dari 10, jadi research, bukan jiplak. Gue bisa bilang setuju juga sih. Lu bisa bilang setuju? Gimana coba elaborate? Apa ya? Ini 10 inspirasi yang berbeda digabung jadi satu produk, bukan 10 produk terus dijadiin 10 koleksi lu juga, 10 artikel lu. Nggak gitu, itu kan jiplak 10 10 desain namanya. 10 desain. Mungkin bisa dibilang kayak 10-nya itu
Tergantung dari part yang mana. Misalnya kalau kaos gue misalnya 10 nih, apa ya? Contohnya ya. Atau mungkin kayak gini nih, kalau di sini, di produk ini cuma ada tulisan A Strange Time to Be Alive, dan gue fansnya Inhaler misalnya, G-Plug Inhaler nih, gue akan bilang gitu. Tapi karena ada desain tangan, ada desain orang yang jalannya jadi banyak cerita lain kan di ini, gimana kalau kayak gitu? Apa masih bisa nggak dibilang ini nge-G-Plug gitu? Gue bilang sih itu udah sesuatu yang baru sih. Udah sesuatu yang baru? Sesuatu yang baru, iya. Kecuali mungkin lu kayak first look lu langsung kelihatan ini kayak dari mana nih. Jadi kayak plek langsung, ini brand ini ya gitu. Itu kan langsung kelihatan dong berarti itu. Walaupun misalnya 9 desain lainnya kecil-kecil nggak kelihatan gitu loh. Gitu sih. Kalau yang ini gimana? Kalau tadi desain depannya kan memang dari sesuatu yang ada. Kayak dari dunia psikologis tadi. Iya, psikologis. Ini pun juga pasti gue edit lagi. Nggak plek-plek gitu plek-plekan. Memang cuma inspirasi doang. Inspirasi aja. Berarti kalau kita punya inspirasi terus kita modif, itu masih bisa. Itu oke ya? Karena kayak seperti misalnya dari foto pun lo edit, misalnya jadi hitam putih, luarnya jadi full hitam, itu jadi sesuatu yang fresh, yang baru gitu. Asal modifnya juga jangan males kali ya? Iya. Kayak misalnya cuma ditambahin satu garis. Iya, misalnya satu. Iya. Cuma ditambahin atau 2 garis, sini sama sini. Jangan gitu juga kali ya. Gua lumayan keinspirasi dulu sama Vetements sama Balenciaga sih. Basically sama Demna sih. Ya, gue suka desain dia karena dulu parodi banget. Dia gila sih tapi. Iya. Gue lihat runway-nya semua kayak menarik gitu loh. Menarik walaupun mungkin nggak seheboh yang lain tapi menarik gitu loh. Jadi mungkin sama si Demna kali ya. Gue mau saranin lu 2 YouTube channel. Channel ini tuh breakdown tentang runway show gitu. Bliss Foster sama lu juga nonton? Gue nonton. Oh alah. Fashion Archive atau lagi? Fashion Archive. Oh, iya. Nonton. Jadi sebelum syuting ini tuh gue rekomendasi makanan ke Ken sama Listia. Yang gue rekomendasi mereka udah tahu. Sekarang gue kasih rekomendasi YouTube channel dia udah tahu juga. Ternyata pengetahuan gue dangkal. Enggak, tapi itu buat orang Indonesia jarang nonton sih. Nah, gue tuh nonton yang si Demna punya. Jadi Vetements punya, Balenciaga punya, dan mungkin kalau gue nih yang nggak ngerti soal fashion, gue ngelihat Vetements, taunya lucu ya, parodi gitu. Iya. Tapi ternyata tuh deep sekali meaningnya. Di balik sebuah fashion show itu kok artinya dalam banget, luas banget, dan represent many things gitu. Iya, benar. Gue setuju banget sih. Demna itu tuh kayak eksekusinya kayak perfect gitu ya. Iya. Bener. Demna Gvasalia kalau nonton video ini, lu keren. Belajar bahasa Indonesia. You are cool. Cool. Untuk ngomong desain sendiri ya, kan tadi lu kalau kita cerita di awal kan hotel udah punya konsep yang jelas nih. Kayak tadi lu bilang ya soal kita mau semua orang tanpa kita lihat siapa aja bisa pakai hotel. Sebagai hotel lah ya. Dan you give the best service, hotelnya memberikan service yang terbaik gitu. Nah, itu kan sebuah identity lah. Hotel tuh gini. Nah, ketika lu ngedesain ini hopeless romantic. Hopeless romantic sama tentang mau memberikan best service, ini kayak nggak ketemu nih buat gue. Nah, kita tuh harus nggak sih selalu ada di dalam payung besarnya hotel. Karena buat gue, desain ini, Hopeless Romantic, seakan keluar dari payungnya hotel. Nah, pertanyaan gue tuh oke nggak sih seperti itu? Apakah itu akan menghilangkan identity brand lu? Apakah ketika gue bikin brand dari awal, misalnya motel. Motel lu udah ada ya? Motel sama makna ya? Makna ya. Gue bikin apa yang lain ya? Kos-kosan misalnya. Kos-kosan. Nah, apakah gue harus stay true? Cerita tentang koleksi gue yang kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, dan seterusnya tuh harus tetap stay true sama kos-kosan. Gue ini affordable. Gue ini sangat membutuhkan walaupun tempat gue menyedihkan. Wah, ceritanya misalkan kayak gitu. Sebenarnya balik lagi ke idealisme masing-masing sih. Kalau gue mungkin hotel konsepnya itu lebih ke service as in dengan mengeluarkan duit segini lu dapet ekspektasi yang kayak menarik gitu. Makanya dapat packagingnya bagus, dapat materialnya bagus, dan fitnya tuh emang nyaman dipakai gitu loh. Nah, mungkin kalau grafiknya itu beda lagi. Jadi emang grafik itu tergantung mood-moodnya aja sih, seasonalnya gitu loh. Dan bisa juga ngikutin tentang tren yang lagi di dunia inilah gitu. Makanya mungkin ada beberapa yang kemarin gue sempet di koleksi 3, satu kaos gue yang itu tulisannya what is happening to the world gitu. Kayak apa sih yang lagi terjadi di dunia ini gitu loh. Ntar lagi ada kayak gempa bumi lah, ntar ada tsunami lah, apalah gitu sih. Oke. Tapi juga di satu sisi lain mungkin nggak salah juga dong berarti ya kalau gue stay true gitu ya. Stay true sama kos-kosan gitu, sama branding gue. Nggak salah juga. Nggak salah juga, dua-duanya boleh lah. Ada safe line-nya nggak yang membuat ini hotel nggak kayak hotel yang gue tahu nih. Ketika lu bermain desain kesana kemari, lama-lama kok hotelnya nggak kayak hotel yang gue tahu di awal ya. Terus gue caps gitu, padahal gue customer lu yang dari awal banget nih. Itu gimana cara lu make sure itu nggak terjadi? Menurut gue lebih, itu balik lagi ke idealisme sih. Jadi kayak apa yang kita suka,
kalau misalnya fans kita emang suka ya dia bakal suka. Tapi kalau lu nggak suka, pasti lu juga ada kan beberapa brand yang lu dari pertama awal suka. Contohnya misalnya gue dulu suka banget sama Other Error, tapi lama-lama gue kayak agak saturated nih gitu. Jadi gue kayak lumayan nyari brand lain gitu sih. Dan itu menurut gue udah pasti ada sih pendatang dan yang peninggal lah gitu loh. Iya. Jadi kalau lu tetap tentang normal lah itu ya, normal tetap tentang kayak how fresh your design is biar orang tetap stay gitu sih. Boleh coba sedikit ceritain kreatif prosesnya nggak, kayak gimana lu dari awal nih lu punya ide sampai akhirnya ide itu tuh jadi sebuah produk gitu? Gua punya proses sebenarnya lumayan lompat-lompat sih. Kayak koleksi ini gue udah lama nyarinya lumayan lompat-lompat, jadi bukan kayak oke gue mau kerja ini desainnya gini enggak. Jadi kayak misalnya emang gue lagi jalan-jalan sama Istia terus kayak kayaknya lucu deh kayak gini. Kalau nggak lihat inspirasi di mana terus kayak menarik kalau bikin kaos gitu loh. Terus ya udah deh, baru disimpan ntar kayak misalnya kata-katanya juga gue simpan dulu di satu ini. Ntar baru gue di rumah baru gue coba desain gini. Baru nemu nih kayak lumayan cocok nih, baru gue kirim ke teman-teman gue. Kayak oke nggak kayak gini gitu. Kalau mereka feedbacknya kayaknya ini deh, baru gue ganti lagi. Jadi gue bukan per koleksi sebenarnya, gue lebih per produk. Oh berarti tuh serandom itu ya, kayak inspiration strikes di momen yang ya lu juga nggak tahu, lagi jalan tiba-tiba dapat inspirasi gitu ya, lagi caps nonton dengerin lagu dapat inspirasi. Makanya ini hobi kan, bukan main job. Kalau main job gue harus cari inspirasi terus kan. Tapi bisa nggak kayak gitu ya? Bisa nggak sih inspirasi itu dipaksa gitu? Apakah lu bisa feel inspired the same way ketika inspiration strikes gitu? Itu kan inspirasi beda ya rasanya, menggelora gitu. Mungkin bisa sih, cuman nggak bakal kalau inspiration strikes kan lu kayak gitu kan, ada kayak bohlam ting gitu kan. Benar-benar. Kalau ini mungkin lu kayak oke ini bisa gitu loh. Ngerti gak bedanya? Jadi kayak ini tuh lu yang membuat inspirasi itu sendiri, ini bisa daripada lu cuman kayak lagi bengong tuh ini kayak bisa nih gitu. Oke. Berarti sebenarnya bukan dipaksa tapi lebih kayak di-accelerate gitu kan. Iya, dicari banget gitu loh. Tapi kalau lu suatu hari lu dapat chance untuk terlibat di sebuah fashion project yang lebih besar, bakal lu ambil atau enggak kira-kira? Misalnya nih, tiba-tiba Kim Jones telepon lu. Halo bro, gue mau bikin Fall Winter 2022 nih. Tahun lalu gue sama Travis Scott. Gue mau sama Ken Hadi kali ini. Mau lah, ambil mah mau lah. Itu terlalu ini kan? Terlalu ngayal ya. Ya mau aja sih, menurut gue itu once in a chance, kayak lifetime buat lu coba kayak gitu loh gitu kan. Menurut gue harus coba aja sih, mau outcome-nya jelek, mau outcome-nya enggak, ya coba aja sih gitu. Oh gitu, jadi lu yang ada opportunity hajar gitu ya? Hajar dulu lah. Oke. Kalau pusingnya di sana ya udah pusingnya di sana. Pusing anyway nggak sih? Ya nggak, pasti pusing anyway pusing gitu. Oke, tapi hotel mau ada rencana dibawa ke fashion scene yang lebih luas lagi nggak? Kayak sekarang mungkin hobi. Mungkin nggak sih kita ngelihat hotel ini bakal ada di Jakarta Fashion Week? Atau itu bukan sesuatu yang apa ya? Gue ngeliatnya, wah kalau brand ada di Jakarta Fashion Week keren banget. Kalau dibilang gitu mau banget sih. Bukan yang di luar itu nggak keren ya? Jangan salah. Tapi ketika ada di situ, ya gimana sih kayak nambah gitu ya? Kayak bayangin yang ada di Paris Fashion Week gitu. Itu kan keren banget gitu. Tapi mungkin brand-brand di luar acara Paris Fashion Week yang ada di Paris juga keren-keren. Iya, mau banget sih kalau ada kayak gitu. Cuman emang kalau kayak gitu berarti gue nggak bisa nih cuma ngeluarin t-shirt. Ya dong, harus ada pieces-pieces yang lebih runway relatable lah gitu kan. Mungkin kayak lebih suit or blazer atau mungkin ada jaket-jaket yang aneh-aneh gitu kan. Nah mungkin ke depannya pengen banget kayak gitu. Cuman guanya aja belum berani kali ya. Karena bikin kayak gitu kan juga needs a crazy effort, apalagi kalau buat converting the sales, kita nggak tahu tuh ujungnya kemana. Karena juga sering kali dari designer piece yang kita lihat di runway itu ternyata bukan money machine-nya ya, ternyata money makersnya yang simpler things balik ke t-shirt. Makanya mungkin kayak kalau Balenciaga gitu, yang making money ya kaosnya cuma tulisan Balenciaga 4 juta. Iya benar-benar. Gucci kita ngelihat yang very extravagant, dia punya desain. Ternyata yang paling bikin duit aksesorinya, tasnya bagsnya. Yang gue tahu tuh branded gitu, yang paling ngejual tuh, yang paling making money ya, parfum. Karena kan modalnya mungkin bisa bikin di Indonesia, kita nggak tahu. Jualnya jutaan. Tapi gini, kalau ngomong soal, ini nyambung ke pertanyaan mau ke runway ya. Ini kan hotel, local brand. Gue nggak tahu ya, ini tepat nggak nih kalau gue bilang, apa ya bahasanya ya, kasta. Maaf ya kalau salah ngomong ya, tapi brand, designer. Kayak, gue somehow berasa lebih, kalau ngomong level, ya designer dong, lebih tinggi daripada local brand. Kalau kita ngelihat designer, mereka punya designer pieces, misalnya Rani Hatta. Rani Hatta punya line mereka, line-nya Rani Hatta, tapi mereka punya line Hatako yang lebih aksesibel gitu. Yang desainnya juga lebih friendly.
biar RTW lah ya. Lebih ready to wear, lebih gampang dipakai daripada desain yang ada di runway, akan lebih sulit. Harganya pun juga otomatis lebih accessible juga ya, lebih terjangkau. Nah ini kan mereka desainer, lalu mereka bikin line yang di bawahnya gitu. Jadi kayak mereka ibaratnya skillnya tuh mampu di sini. Tapi bikin local brandnya lah gitu. Tapi bikin yang dia bikin yang lebih affordable. Nah ini seakan skill dia yang mampu di sini, dia pakai buat di sini. Oke. Sebaliknya bisa atau enggak? Ketika kita mulai dari brand yang accessible di bawah dalam tanda kutip, bisa nggak kita naik ke atas? Atau akan ada pandangan, wah ini anak mah cuma bisa bikin kaos. Bisa sih, bisa banget. Asal emang mau explore aja. Karena kan lo mungkin dari awalnya ini kan yang basic dan semua diterima semua lah ya. Pasti dia bisa aja naik sih. Mungkin kayak H&M aja kan dia H&M ada yang dulu basic doang, dia keluarin H&M Studio misalnya gitu ya, yang kayak lebih mahal gitu, lebih quality lebih bagus juga gitu loh. Atau mungkin juga bisa kolaborasi kali ya. H&M collabnya sama ini kan, sama desainer juga. Uniqlo juga collab sama desainer ya. Iya, kayak jadi semuanya lebih accessible sih. Yang atas agak turun, yang turun agak naik gitu loh. Kayak sebanding gitu sih. Dan gue berasa ya, kenapa gue belum siap kayak buat ikut-ikutan kayak JFW misalnya gitu ya. Gue berasa brand orang-orang desainer luar negeri, gue ini personal gue sendiri aja sih, gue lebih worth it beli mereka daripada beli barang-barang desainer Indonesia. Karena? Bukannya gue mau menjatuhkan atau apa, cuman ini dari personal gue aja. Gue sangat paham, karena gue pun punya pikiran kayak gitu. Yeah. Can help. Walaupun gue tahu bagusnya ya dukung dong industri lokal kita. Kenapa coba? Mungkin satu karena fittingnya emang nggak masuk di badan gue. Cutting tuh nggak bohong Cutting, iya. Cutting nggak bohong sih bener. Udah gitu mungkin emang estetik of the brand aja gitu loh. Kayak lu kalau ngeliat brand luar dipakai model-model luar tuh beda sama model-model orang Indonesia. Lu udah sering lihat di semua brand itu pakainya itu lagi. Misalnya brand gua modelnya sama brand designer. Jadi modelnya dia lagi. Iya, jadi kayak familiar. Terus sama quality sih. Quality gua nggak bohong banget sih. Menurut gua cari kualitas fabric di Indonesia tuh sangat susah yang kayak bagus. Sebenarnya bagus banyak, cuman untuk dia misalnya modal baju misalnya mau habis 500.000, jualnya misalnya 3 juta. Di Indonesia tuh jarang ada yang mau beli. Dan gue pun ngelihat misalnya brand Indonesia 3 juta, aduh gue mendingan beli brand luar gitu, lebih terjamin gitu. Iya. Walaupun sebetulnya itu di satu sisi kembali ya jadi tantangan buat kita gitu loh untuk berusaha menghilangkan stigma itu sih. Iya kan sih. Terutama lu kan, karena lu juga jualan baju kan. Mungkin orang lain akan ada yang ngomong gitu, daripada gue beli hotel, kaos mendingan gue beli kaosnya Uniqlo, Uniqlo U gitu, H&M. Padahal ya nggak bisa di-applein apple to apple banget gitu kan, antara hotel sama H&M. Atau antara desainer kita sama desainer luar yang source-nya pun jauh lebih resourceful juga ya, mungkin material wise atau apa gitu. Jadi ya self reminder juga buat kita ya. Karena gue sekarang berusaha banget untuk kalau bisa beli local brand deh. Karena fast fashion tuh cara gampang gitu. Gampang nggak sih? Lu cari apa aja ketemu di Zara gitu misalkan. Terus quality Zara udah bagus banget. Mau orang luar bilang quality Zara tuh sampah, tapi ya lu bandingin sama kayak local brand, quality Zara tuh udah bagus loh. Untuk gitu di Indonesia, Indonesia, Zara TOP gitu. Iya, benar. Ya tapi sekali lagi harus ini ya, punya awareness lah mungkin. Kita sadar kalau ya alangkah baiknya kalau kita juga bisa support local industry kita dengan cara menghilangkan pandangan kita berdua tadi. Apakah sekarang menurut lu kayak fashion di Indo tuh udah keren, udah oke banget? Kalau belum, menurut lu apa yang lu bisa kasih input gitu? Kalau yang gue lihat dari local brand di Indonesia, itu semua masih memiliki satu style yang mirip-mirip. Kayak dari desainnya, ataupun dari apparel yang dikeluarin gitu ya. Dan gue mungkin, brand gue pun sendiri, gue pengen lebih explore lagi ke barang-barang yang lebih fashion related lah, lebih aneh-aneh gitu loh. Kayak lebih bisa bikin statement di badan lo gitu. Cuman, ya kedepannya gue berharap banget semua brand Indonesia tuh bisa research lebih lagi dan nggak asal jualan sih sebenarnya gitu sih. Nggak asal jualan? Nggak kayak oke, gue ngelihat desain ini gue bikin gini ceplok jual gitu loh. Kayak beneran dipikirin gitu loh dari fitnya lah atau dari desainnya gitu sih, dari konsep jualannya juga. Lu punya masukan nggak kalau orang mau bikin brand juga? Mungkin research sebanyak-banyaknya sampai lo enek gitu. Sampai enek ya? Sampai enek pokoknya, sampai lo kayak udah mati gaya nih, bener-bener research lu udah sampai nggak tahu mau kemana lagi nyarinya, sampai lu kayak oke, ini identity gue nih gitu loh, udah ketemu nih. Jadi paling penting itu research gitu ya? Research sih. Sama mungkin jangan bukan nanya orang ya, kemarin gue sempat ada yang nanya gue,
saya mau bikin brand nih, minta nama dong gitu. Ada yang gitu-gitu di Instagram. Maksud gue ya, ini kan buat lo sendiri, ya lo kerja buat lo sendiri lo gitu. Masa lo minta orang lain kerjain gitu lo. Iya. Iya kan? Masa lo minta orang lain yang kasih identity brand buat, lo gitu. Iya, buat identity lu gitu ya. Misalnya lo mau bikin brand nih, terus gue yang kasih tahu namanya apa ya, Q aja deh. Misalnya ada nama Queen, Q aja deh gitu. Iya. Mungkin kalau di analogiin lagi yang lebih konyol, kita kan tadi ngomong soal personal branding. Itu kayak gua bikin account name nanya ke lu. Kurang lebih gitu nggak sih? Iya, benar. Jadi research lah sebanyak-banyaknya, karena memang sebenarnya kalau ngomong soal inspirasi, gue bayangin kalau lu bikin brand sebelum internet kayak sekarang, berarti inspirasi lu sebatas di apa yang kita bisa reach, mata kita bisa reach, telinga kita bisa dengar. Tapi sekarang belahan bumi mana yang lu nggak bisa lihat pakai Google Earth? Mau belajar apa yang lu nggak bisa cari di Google? Di internet ya. Gua rasa sekarang waktu yang sangat mendukung bisa dibilang ya. Kita di era yang juga sangat mendukung untuk kita berkreasi. Tapi sekali lagi jangan sampai juga copycat atau jiplak persis gitu ya. Make sure kalian memang punya referensi dan inspirasi, tapi kalian juga tambahin twist mungkin ya. Tambahin twist sendiri. Taste kalian sendiri lah. Hotel, keren. Beli ya. Beli satu dapat satu. Serius? Beli satu dapat satu. Bukan buy one get two, bukan ya. Jadi di sesi penutup ini gue mau didandanin oleh hotel. Try on. Try on. Lu stylingin gue jadi. Oke, siap. Which t-shirt sama which pants? Boleh yuk. Oke. Oke. Ini size-nya memang kegedean di gua atau fitnya lu bikin begini? Dua-duanya. Jadi memang fitnya oversize? Oversize. Iya, ini size gue. Oh, ini size lu. Size gua. Tapi looks very nice loh. Oh ya? Gua nggak merasa kayak, lu tau kan, pakai kegedean yang jelek tuh gimana sama pakai kegedean yang bagus gimana. Nah, ini yang bagus. Oke. Ini yang bagus. Sebenarnya emang tujuan dari long sleeve-nya, gue bikin kepanjangan. Nah, jadi gue suka banget look yang kepanjangan gini. Ini kayaknya size 2 tuh kayak size 3. Oh, ini lebih gede? Nah, ini kayak lebih gede. Karena memang ini, nih, jari gue nih kalau lagi lempeng di... di situ. Jauh Gue nyampe sih. Menghilang. Kalau gue 90 derajat aja belum keluar jari gue. Jadi ada dua styling, bisa dilipat juga gini. Ya kan? Kalau lipat ya basic lah gitu. Tapi orang jadi punya dua option saja. Ini buat tasnya, lepas. Oh, karena memang stylingnya tuh diikat ini ya? Diikat manual gitu ya? Diikat manual, jadi emang. Dan kemarin beberapa pas yang beli ada yang bingung juga sih cara ngikatnya. Kalau nggak dikasih instruction, ya bingung sih. Jadi gitu, gue kayak ikat apa ya? Ikat gini tapi 2 kali gitu loh. Ini tas yang tadi lu bilang kayak tas pemulung. Oke. Oh, lu pakai di lu biar lebih gampang. Baru pindahin ke gue. Ini kalau nggak salah gue ngeliat di feeds lu nih. Lu pakai ini. Gue nggak ngira itu tas. Gue pernah liat stylingan kayak gini pakai crew neck, pakai sweatshirt. Aja ya, sweater diikat gitu. Sweater atau sweatshirt ya diikat aja terus kayak gini. Jadi gaya doang gitu gue pikirnya. Nambah apa ya? Extend sama outfit lo aja sih gitu loh. Iya, karena ada sisa dari ininya ya. Sisa simpul. Sama dari belakang pun kayak lumayan unik gitu. Kayak tasnya kayak kepompong gitu sih. Kayak bawa-bawa kepompong. Tapi gue tuh kebalik nggak sih ini? Enggak kok. Kayak mesti resletingnya di luar gini atau enggak? Di dalam. Oh, resleting bener di luar ntar dicolok. Tiba-tiba ada yang begini kan. Bener juga. Celananya ini sebenarnya kita punya koleksi baru. Ini namanya base sweatpants. Jadi basically sweatpants straight aja sih. Nah, gue personally kurang suka sweatpants yang ada joggernya. Oh, yang ada cuff-nya, yang ngekek di kaki. Karena gue suka banget looks sweatpants yang atau celana yang nutupin sepatu dikit gitu. Oke. Ini nice sih. Pilihan warnanya bagus sih. Warnanya maroon. Jadi gue juga lumayan suka grafik yang lumayan subtle gitu loh. Kadang-kadang subtle, kadang-kadang loud gitu sih. Ini lo kedua ceritanya mau main celananya asik banget tenis. Celana asik banget sih. Celana asik ya? Gue suka banget slitnya gini. Jatuh di sepatu gitu ya, kebelah. Iya, nice. Iya, jadi gue pairin ini celananya sama chunky sneakers sih. Menurut gue cocoknya sama chunky sneakers. Jadi emang pas slitnya tuh pas gitu. Oke. Terus ini bagian atasnya ini polo nih. Ini juga bakal keluar di tanggal 25 nanti. Oh, ini koleksi baru? Gue nyobain sebelum rilis dong nih. Wah, such an honor nih gue juga. Celananya udah keluar, cuman warna hitam baru. Gue lihat ada penitinya. Ini artikel yang sama nggak yang sama. Ada peniti? Jadi sebenarnya ini harusnya ada penitinya, cuman gue lepas ini karena ini personal gue sih. Dan lu nggak suka dipenitin gitu ya? Gue suka, cuman penitinya lagi nggak ada.
belum beli lagi. Jadi sebenarnya gue kalau pas ini penitinya emang cuma sampai sini. Jadi slit-slitnya cuma dikit gini. Oke. Emang nggak pasang di bagian bawah juga gitu ya? Karena emang mungkin buat beberapa cowok agak terlalu feminim, terlalu terbuka gitu. Iya. Jadi ada opsi juga sih. Jadi ada opsi ya, oke. Nggak terlalu femininnya di sini ya? Karena pakai slit di sini, oke feminin kalau sampai di paha. Karena mungkin pakai chunky sole sih, chunky sneakers. Iya. Pas gitu. Dan polonya ini memang seukurannya gede juga gitu. Iya, polonya sebenarnya oversize juga. Cuman ini gue emang sengaja gue pakai size 3. Sebenarnya gue size 1 pun gue muat. Cuman gue emang suka looknya yang kayak lazy gitu. Oke. Gue suka aja sih ngeliat, apalagi lu kan termasuk build type-nya kurus kan ya. Gue suka banget orang kurus pakai baggy banget. Kayak lu udah tahu badan lu kayak gitu, tapi lu emang sengaja ini ekstra. Malah sengaja di ekstra gedein gitu ya. Iya. Terus belakangnya ada logonya aja, hotel, established lantai 18 sama terakhirnya topi deh, buat senadain sama celananya. Berarti sekarang artikelnya hotel tuh ada topi, ada tas, atasannya tuh ada berapa macam tuh? Ada polo, t-shirt, long sleeve, sweatshirt ya, 4. Sebenarnya ada blazer sama celananya. Oke. Blazer tapi ada accentnya di kantongnya 2. Nah untuk blazernya ini juga cuma satu size. Oh ini all size. Oke. Dan jatuhnya juga ini ya, oversize ya? Oversize ya. Berarti memang semua fitnya hotel tuh cuttingnya semua oversize ya? Most likely oversize. Oke. Oke, jadi itu dia conversation dengan hotel. Ya, tadi mungkin kalau brand baru lu udah ada, kita boleh ngobrol lagi. Brand lu sama Listia. Boleh. Bocoran dikit apa namanya, boleh nggak? Namanya Before Euphoria. Tuh. Gue expect-nya tuh lu bakal rahasia. Oh gitu. Gue nggak nyangka dia bakal ngomong dengan mudahnya. Semoga untuk hotel dan Before Euphoria semuanya lancar jaya. Amin. Semoga kalian dapetin sesuatu dari konten Conversation ini. Karena ini juga episode pertama, sekali lagi, untuk gue ngobrol dengan brand. Dan kedepannya gue harap juga bisa ngobrol sama lebih banyak brand lagi. By the way, sorry banget, gue lupa perkenalkan lu di awal. Oh iya. Karena kita udah syuting konten sebelumnya kan. Iya. Sebelum ini, aku bikin konten Swapsal sama Ken Hadi. Jadi kalian bisa coba klik link di atas kalau mau nonton. Perkenalan kan ada di situ. Iya, nonton situ aja. Kalau untuk hotel sendiri bisa ngeliat di mana aja platformnya? Bisa lihat di Instagram. Hotel Official, sama website aja sih. Websitenya www.hotelofficial.co. Terima kasih banyak sekali lagi sudah mampir-mampir ke channel saya. Thank you so much. Mengundang. Hope you guys enjoy this video. Thank you so much buat yang udah nonton, udah like, share, dan juga subscribe. I will see you on the next video. Gue nunggu. Dia masih ngikutin brief kan?